Welcome to back my channel Arif Arfa TV. Kali ini saya tidak sendirian lagi dan saya ditemani orang yang sama, yaitu Rido Fans Amelka. Oke, Dok, masalah sosial media di sekarang ini ya. Zaman dulu sosial media kita lah, zaman anggap aja lah kita waktu masih SD. Apa dulu ada sosial media zaman SD kita, zaman kita? Sosial media. Kita punya sosial tapi nggak punya media. Di zaman SD ya. Jadi kita bersosial tapi tanpa media. Langsung ketemu aja, main balap karung, main kelereng, main petak umpet, sosial. Paling ada waktu zaman SD, entah kelas 5, 6 atau SMP itu baru ada medianya itu telepon. Itu pun sosial media kita adalah SMS-an kan. SD pakai SMS-an? Ya, sekitar kelas 4, 5, 6 udah SMS-an. Itu kadang apa masa bungkul itu maling-maling gitu kan. Nah, kalau kita dulu mah takut mah sama perempuan yang kayak sekarang ya. Takut gitu. SMS juga kalau nggak diisikan pulsa sama orang tua dulu nggak. Tapi dulu mahal kan. Pulsa itu ya. Kartu wah pulsa mahal, apalagi HP-nya dulu. Sekarang mah udah nggak ada harganya lagi. Kalau dulu kan HP yang gede sebesar ini lah ya, kira tuh sampai jutaan itu dulu. Ya, ingat. Lain yang lah, udah sesuatu lah nama barangnya kan. Kayak gede. Iya. Jadi dulu belum ada kalau sosial media kayak sekarang tuh juga kita belum mengenal namanya TikTok dulu ya. Oh belum. Namanya IG juga belum ada. Paling enggak FB. Facebook kan ya. FB itu juga udah kasih namanya. SMP dulu masuk BBM. Messenger. SMP. Bukannya kembali. Bukannya SMP kita masuk Facebook kan. Mungkin apa aku kan di bawah. Kalau aku dulu perasaan aku FB itu hampir beriringan sama BBM. Facebook. Iya. Mungkin nggak beda jauh ya. Cuman itulah yang kita kenal. Nggak berani dulu yang nama-namanya PC. Aku rasa belum ada ya. Belum ada PC. Paling di BBM itu pun telepon itu juga. Ping. Ya kalau zaman kini kan kalau mau negur cewek atau nomor orang kawan gitu. Ping gitu kan. Balas merah. Balas merah. Jambu. Kalau menurut abang gimana? Seruan zaman sekarang apa seruan zaman dulu? Menurut aku lebih seru zaman dulu. Kenapa zaman dulu lebih seru? Karena zaman dulu itu ya kita kan main langsung gitu kan. Dulu main karet itu kan ada yang karet bilang itu, nah diikat-ikat sampai panjang gitu kan, loncat gitu. Ya. Kadang cewek nyaman masa-masaan gitu kan zaman dulu. Pakai bata ya. Pakai bata. Ingat lagi. Zaman dulu kan cita-cita orang kan mau jadi pilot, mau jadi koki, atau jadi polisi. Sekarang nggak lagi. Nah, sekarang udah tahu. Kan sekali tanya jadi apa, jadi YouTuber. Nah, kalau gini jadi blogger. Iya. Pokoknya jadi artis ya. Itulah. Nggak kayak dulu ya. Dulu apa cita-citanya kan? Jadi dokter, guru. Polisi, dokter, presiden itu pokoknya sekali. Ya, itulah gitu kan. Jadi gubernur, bu guru. Sekarang jadi apa? Jadi YouTuber bu. Kayak gitu lah sekarang. Mungkin balik kalau sekarang mungkin ada positif negatifnya juga ya bang. Ya, sebenarnya ada positifnya juga sih sosial media ini. Cuma kalau salah tetap negatifnya lebih banyak. Ini yang aku takutin tuh anak-anak yang kecil masih umur kan. Dimulai dari 6 tahun sampai menjenjang ke SMP itu berapa tahun? Yang 11 tahun ada jenjang SMP? Mungkin 11 tahun gitu kan. Nah, itu yang lebih rentan tuh kamu tuh lah tadi main gadget,
nggak ingat waktu, main gadget kadang. Yang kita tidak inginkan tuh ya dia tonton gitu kan. Negatif. Yang itu kan. Benar. Kadang lupa makan, kadang lupa aktivitas kewajibannya kan sebagai pelajar gitu kan. Ya belajar ini menghabiskan waktu dengan yang lain gitu kan. Itu yang letak yang sedihnya di situ gitu kan. Kalau zaman dulu kan ya main palingan ya ada tegur main yuk gitu kan. Ya, langsung dijemput ya kalau dulu ya. Dijemput kan. Kadang ada orang tua kita kan nggak boleh main kan. Langsung lari kita pakai sepeda kan, kadang kita pakai sepeda pakai pernah nggak waktu dulu pakai main ban bekas itu ada ranting tuh kayu pukul-pukulan. Benar. Nah itu kan kadang main bola, main apa namanya, main ban kan. Kadang ya kayak itu ya kayak mau perang gitu pakai ini kan. Lagi perang pakai pistol itu ya. Oh ya, semuanya bentol semua. Apalagi orang yang pakai shotgun kita pakai pistol kecil. Oh itu kalau lagi lebaran itu wah kayak mendadak. Kalau sekarang mah orang nggak peduli lagi. Nah aku tanya ada pertanyaan tuh Rido. Teka-teki ya. Orang yang paling terkaya di Indonesia itu apa? Orang yang paling kaya siapa? Apa ya orang yang paling kaya? Ada yang tahu? Ayo, orang yang paling terkaya di Indonesia itu siapa? Jokowi. Bukannya. Siapa itu? Orang paling terkaya. Pokoknya dia serba ada. Nyerah? Mamang tukang mainan. Iya. Iya. Ada. Maksudnya? Mamang tukang mainan ada mobil tak? Oh, serba mainan deh. Kan? Iya kan? Mainan apa motor ada tak? Motoran. Iya motoran tapi MotoGP gitu kan. Mobil Lambo, mobil Ferrari gitu kan. Pokoknya ada semua. Ada semua. Sempat jual apa namanya? Apa ya? Apa yang di sini tuh dia kan perahu Perahu ada mesinnya itu mas. yang tadi dibakar. Oh iya ya. Perahu yang perahu apa itu namanya? Ya, dari kaleng itu. Kaleng dibakar kayak lilin di dalam itu kan. Ada zaman itu. Nah itu woi. Mahal ya. Sekarang udah enggak ada lagi. Tapi ya langka gini kan. Aku pernah itu dulu ya pengalaman dulu kecil. Yang basketnya ya tidak besar lah gitu kan. Melototin ini apa namanya kapal atau perahu lah nengok ini itu kan. Ya muter-muter keliling-keliling sini lah. Nggak jelas itu, nggak jelas. Masih asik ya. Yang rasa-rasa, kalau zaman dulu asik. Tapi kalau sekarang, gimana kita carinya lagi? Zaman kelahiran 90 lah. Anak-anak 90-an lah gitu kan. Kalau 2000 mungkin nggak ketemu lagi. 2000 ke atas lah. Ya 2000 ke atas. Mungkin dulu batas kalau Rido terkait itu batas 2003 2004 lah. Itu hilang zaman itu. Hilang. Tahun 2000? Sekitaran Rido SMP itu nggak ada, lah mulai mengurang. Itu kira-kira tahun 2010. Belum. Mungkin sekitaran. Kalau Rido, abang kan beda. Kalau abang kan udah duluan tuh. Kalau Rido dulu mungkin sekitaran SMP itu 2000 berapa ya? SMP kelas 2 kelas 3 tuh yang biasanya kita main tuh, lereng bisa main sembarakon itu udah mulai teman-teman yang udah ninggalin. Udah sibuk dengan BBM, sibuk dengan MP, pacaran online, udah temanan online. Nikahan itu tak? Jangan sampai nikah online. Takutnya kita nikah online juga nanti. Gimana itu? Anak online. Jadi gimana Bang untuk kesimpulannya? Khususnya gitu apa? Khususnya bagi anak-anak gitu yang di bawah usia dini yang menggunakan sosmed itu gimana? Jadi terakhir ya mungkin terakhir kesimpulannya bahwa sosial media ini ada positif dan negatifnya. Tergantung juga individunya sendiri yang memfilter. Kalau menurut Rido,
kalau selagi itu masih positif, terutama untuk belajar ya, untuk belajar juga untuk berkarya, bagus lah dipakai. Juga untuk saling berinteraksi kan antara ibu dan anak, untuk ketika jauh ataupun di sekolah misalnya minta jemput kan bisa pakai teknologi. Tapi ala kadarnya terus yang namanya orang tua itu mengkontrol apa aja gitu nah yang dibuka anak tersebut, lagi di bawah umur kan. Apa yang dibuka, apa yang dia lihat, apa yang dia dengar, dan yang dia tonton itu harus diperhatikan. Dipantau gitu kan. Kayak di KPI itu ada lembaga pemantau gitu. Jadi Iya. orang tua itu sebagai memfilter atau pemantau saja. Kalau positif bisa menjadi apa? Kalau negatif bisa dikembangkan terus kan bisa jadi positif tuh. Cuman alangkah baiknya kalau orang tua itu terus mengkoordinir dan memantau serta memfilter apa yang harus dan apa yang boleh untuk anak, dan apa yang tidak juga, apa yang tidak boleh untuk anak tersebut, sehingga internet tetap jalan, dampak positifnya juga dapat, serta meminimalisir dampak negatifnya. Ini itu saja. Oke. Kalau pendapat Mungkin ada pesan-pesan untuk di channel Arif Arfa TV? Apa pesan-pesan maksudnya untuk sosial media ini kan terhadap anaknya yang menggunakan gadget gitu? Mungkin kembali lagi ya, karena anak-anak sekarang tuh masih kecil, anak di bawah umur kan belum mempunyai pengetahuan yang matang. Jadi perlu yang namanya orang dewasa untuk mengontrol atau mengalihkan dan memfilter apa yang harus ia buka, apa yang harus dia lihat, dan apa yang harus dia tonton. Beda ya sama kita. Kalau kita pribadi yang udah dewasa ini, menurut Ridho, kontrol pribadi itu adalah diri sendiri. Kalau diri sendiri ingin negatif, ya negatiflah kita. Kalau kita ingin positif, positiflah kita. Tergantung pribadi masing-masing. Tapi untuk lebih ke cenderung anak di bawah umur atau anak-anak yang masih kecil lah, ibaratnya yang belum 17 tahun. Jadi orang tua inilah harus peran aktif gitu. Ya, kurang lebih berperan lebih aktif gitulah untuk mengontrol untuk mengontrol apa saja yang dikerjakan anak ini dalam bersosial media. Jangan-jangan anaknya diam-diam kan, nanti kan maling-maling kan, lihat-lihat apa kan, lihat-lihat ini sebelum umurnya. Kayak banyak kejadian SD udah nikah, SD udah pacaran, TK pun ada yang pacaran, saking dia tuh lihat di YouTube dia itu tuh penasaran gitu. Iya, lihat-lihat yang kok apa ya, temen-temennya udah kayak gitu, udah cium-ciuman aja. Aduh, jangan sampai itu terjadi. Maka kita sebagai kakak, sebagai abang, sebagai orang tua ya, sebagai ibu dan ayah, ataupun gimana ya, pokoknya yang lebih dewasa itu untuk mengontrol apa yang perlu dan apa yang dibutuhkan oleh adik-adik kita. Mungkin itu sih lebih kurangnya. Semoga orang tua bisa lebih bijak lagi memberikan gadget dan memfilter program apa saja yang dibolehkan untuk anak. Itu saja mungkin. Itu Bang ya. Jadi baiklah itu sahabat Arif Arfa TV, ambil positifnya dan buang negatifnya. Dan jika yang lebih banyak positifnya dalam menggunakan gadget, dan apa namanya, diambil lah ini sisi positifnya. Dan jika itu yang menurut banyak negatif ya out lah, keluarlah dari pemikiran itu ya. Baiklah, itulah tadi kembali dalam acara channel Arif Arfa TV.